Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Surani Aryana akan menjelaskan materi pembelajaran biologi, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup seperti kita. Mereka bernapas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas sepanjang hidupnya. Lalu, bagaimanakah tumbuhan ini melakukan fungsi-fungsi ini? Tumbuhan terdiri dari 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun, yang mana organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi yang sama. Beberapa bagian sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Nah, jaringan ini diklasifikasikan berdasarkan struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, kita bahas terlebih dahulu jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem ini memiliki kemampuan untuk membelah. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, jaringan meristem lateral, dan jaringan meristem interkalar. Yang pertama yaitu jaringan meristem apikal. Nah, jaringan meristem apikal ini berfungsi dalam meningkatkan panjang akar dan batang. Karena fungsinya meningkatkan panjang akar dan batang, maka meristem apikal ini bisa kita temukan di ujung akar dan ujung batang. Yang kedua yaitu jaringan meristem lateral. Nah, jaringan meristem lateral ini berfungsi dalam meningkatkan diameter batang. Maka letak jaringan meristem lateral ini bisa kita temukan pada posisi samping batang. Yang ketiga yaitu jaringan meristem interkalar. Nah, jaringan meristem interkalar ini berfungsi untuk menumbuhkan cabang dan daun. Sekarang kita sudah tahu bagaimana tumbuhan mengembangkan akar, batang, daun, dan cabangnya. Selanjutnya jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan meristem yang sudah matang yang berdiferensiasi untuk membantu berbagai jenis jaringan lainnya. Jaringan permanen ini berfungsi untuk membantu dalam transportasi, penyimpanan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan, dan sebagai penyokong bagi tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Kita bahas terlebih dahulu jaringan permanen sederhana. Jaringan permanen sederhana ini terdiri atas sel-sel yang sama dan asal-usul yang sama. Nah, berdasarkan kesamaan selnya ini, jaringan permanen sederhana ini dibagi lagi menjadi 3 macam jaringan, yaitu jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Yang pertama yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel yang tipis dan memiliki ruang antar sel yang lebar. Nah, jaringan parenkim ini berfungsi dalam proses fotosintesis dan penyimpanan makanan. Jaringan parenkim ini bisa kita temukan pada akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua yaitu jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini memiliki sel-sel yang hidup dan memanjang. Jaringan kolenkim ini memberikan elastisitas pada tumbuhan, dukungan mekanik, dan daya tarik bagi tanaman. Nah, jaringan kolenkim ini bisa kita temukan pada korteks batang dan daun. Yang selanjutnya yaitu jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim ini terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Nah, fungsi dari jaringan sklerenkim ini membantu dalam menyokong tanaman. Bisa kita temukan pada batang, akar, dan pelindung keras bagi biji. Nah, selanjutnya yaitu jaringan permanen kompleks. Nah, jaringan permanen kompleks ini adalah jaringan yang tersusun lebih dari 1 jaringan. Jaringan permanen kompleks ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Nah, xilem merupakan jaringan permanen kompleks yang terdiri dari trakeit, pembuluh kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Nah, fungsi dari xilem ini sendiri yaitu untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua yaitu floem. Nah, floem ini sendiri adalah jaringan permanen
yang terdiri dari pembuluh tipis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem, yang mana fungsi dari floem ini sendiri yaitu untuk mengangkut makanan dari daun ke bagian seluruh tumbuhan. Nah, kita sudah mengetahui apa-apa saja itu jaringan tumbuhan, klasifikasinya, dan fungsi dari jaringan tumbuhan itu sendiri. Jadi poin yang harus diingat adalah jaringan dasar terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen, yang mana jaringan meristem membantu dalam proses pertumbuhan tanaman karena jaringan ini memiliki kemampuan untuk membelah, sedangkan jaringan permanen merupakan bagian dari jaringan meristem yang memfasilitasi transportasi bagi tanaman dan penyokong bagi tanaman. Sekian penjelasan dari saya, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.